saya tembak karena kan dunia dunia drug itu keras. Apa yang akan rasakan sekarang ketika hidayah akan sudah istiqomah dalam agama? Alhamdulillah kedamaian, Allah kasih kedamaian karena Allah itu maha membolak-balikan hati manusia. Kasih sayang. If we are together like this every day, we talk about the good thing, because the Muslim teach me about the good thing, not the bad thing, yeah? About the good thing, about the heaven, how to respect to each other, how to respect to the woman, how to respect to all the people. And then suddenly Allah Subhanahu Wa Taala, God can make one heart together. So you care to her, her care to you all care because itu terbentuk semua di dalam masjid. That means that inside the mosque you cannot sitting in the cafe. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nggak ketemu. Ya, sekarang saya lagi belajar makomi dakwah di Lombok. Karena saya di sana udah menemukan tempat dengan istri saya di sana di Lombok. Hijrah karena jalan satu-satunya untuk menjadi kebaikan itu hijrah, seperti apa yang disarankan oleh Rasulullah. Barang siapa yang sudah di tempat pertamanya sudah maksiat, kebanyakan maksiat, maka kita hijrah ke satu tempat, maka Allah akan berikan hijrah. Allahu Akbar. Jadi pemirsa ini ingin tahu dulu ini kan akan kita tahulah bahwa masa lalunya gelap, penuh dengan kegelapan. Nah, mulai kapan akan mulai berhijrah, menemukan hidayah itu mulai kapan, tahun berapa kan? Saya pertama menemukan hidayah itu tahun 2006, begitu saya keluar dari penjara. Nah, saya dulu di penjara di Bali. Saya pertama dapat hidayah di Bali beserta dari Sulaiman itu. Nah, teman dari Sulaiman teman baik saya. Karena saya itu dulu ya pernah kerja jadi mafia lah, saya jadi bandar kokain karena istri saya waktu itu saya nikah dengan orang Itali. Jadi ada link dari Itali ke internasional ke Bali. Nah di situ saya udah gelap, udah merasakan keliling dunia ke Itali, hidup mewah, uang banyak, apa semua, rumah villa, istri cantik, apa ada yang kurang untuk ukuran dunia. Tapi saya di situ tidak ada kebahagiaan di situ. Jadi adanya cuman gelisah, tidur gelisah, takut ditangkap, takut ditembak. Bahkan saya pernah ketembak di sini sekali. Itu yang namanya kokain itu kan barang dari luar negeri, dari Itali. Jadi saya nikahin orang Itali ini karena omerta itu tutup mulut bahasa Itali. Jadi saya dimasukkan ke dalam keluarga dia. Akhirnya saya punya anak satu dari orang Itali itu. Nah dari situ terus adalah Ustadz Fauji Ahmad dari Cianjur datang ke Bali sama si Irfan Rotor di Jakarta. Diajaklah aneh 3 hari. Aneh waktu itu lagi buka galeri lukisan di Bali. Terus aneh yang distributor kokain, jadi anak-anak Bandung, Medan semua ngambil barang Gani, masukin ke orang bule-bule. Sampai hidup aneh sudah angka uang itu kalau dunia sudah angka 5M, aneh sudah megang duit, motor Harley apa semua. Tapi itu kan semua nggak berkah teh. Ya, setelah dapat hidayah saya pikir-pikir itu cuma dibersihkan sama Allah. Dibersihkan sama Allah, akhirnya saya berangkat keluar 40 hari, 4 bulan, terus berangkat saya ke India, ketemu dengan para masih Subah, dan sebelumnya saya bertemu dengan Kiai Wijairon di Temboro. Karena saya kena lever, saya berobat ke Shanghai, ke Singapura, divonis mati. Akhirnya saya pergi ke Temboro, minta air, minta doa kepada almarhum Kiai Jairon, dikasih aqua 1 botol, diminum sembuh. Besoknya saya ke Prodia cek darah lagi, normal saya. Di situ iman saya makin naik, di situ saya yakin percaya bahwa penyakit mati hidup itu Allah yang menyembuhkan, bukan dokter. Nah di situ saya langsung keluar istiqomah saya mulai hijrah total. Saya berangkat ke India, 4 bulan di sana.
Terus pulang lagi, udah 2 kali saya ke India khidmat, terus saya ke Thailand, ke Laos, Kamboja, Singapura, Malaysia, cedera, Thailand, terus saya istiqomah. Alhamdulillah Allah berikan hidayah dan diberikan benteng untuk melawan maksiat. Nah, sampai saya kalau sedih dengan dosa-dosa saya sudah bunuh orang berapa banyak, sudah banyak di Bali. Saya bunuh orang di Italia, saya tembak karena kan dunia drug itu keras. Apa yang akan rasakan sekarang ketika hidayah akan sudah istiqomah dalam agama? Alhamdulillah kedamaian, Allah kasih kedamaian karena Allah itu maha membolak-balikan hati manusia. Kemarin waktu bulan Maret kemarin saya umroh di Masjid Nabawi itu saya mimpi bertemu dengan orang-orang soleh, dia tersenyum sama saya. Allah Akbar, akhirnya ya bersyukur saya bisa asbab dakwah ini, saya bisa keliling dunia. Jadi aktivitas akang saat ini dakwah ya? Ya dakwah aja, saya nggak kerja. Rezeki datang karena rezeki itu udah ada patokan dari Allah. Kebetulan saya dapat istri saya pengusaha, istri yang sibuk di pengusaha, pergi ke proyek ini itu, saya cuma di rumah aja. Zikir, saya keluar, doa, saya stop 3 hari, saya sedekah banyak. Itulah Allah pandang. Itulah Allah pandang segalanya, semua amal ini kan. Jadi alhamdulillah ini nggak ada lagi jalan selain dakwah. Karena dakwah ini Rasulullah ini bukan buka pesantren, tapi dia dakwah ke seluruh alam. Karena tanpa dakwah hidayah tidak akan tersebar. Hidayah tidak akan tersebar. Jadi akan tersebar walaupun pesantren dia cuma majelis ilmu. Masail. Jadi kita ini harus fadail ini, fadilah ini kita sampaikan ke masyarakat. Ketuk dari pintu ke pintu, ajak preman, pembunuh, pemabuk semua. Itu mereka itu belum tentu buruk. Karena Allah mau membolak-balikan. Ada preman yang tadinya buruk, matinya mati bunuh khotimah. Seumur hidup dia bikin dosa, tapi taubat tiba-tiba maka Allah bersihkan semua. Bahkan Allah lebih suka dari jeritan seorang pemabuk, seorang maksiat di masjid menangis kepada Allah sholat malam daripada seorang ustadz ngaji khatam Quran 3 kali atau sholat malam 20 rakaat. Allah lebih pandang itu karena orang ini ikhlas matinya pengen tobat, dan begitu dia mati surga jaminannya. Tapi ustadz yang sudah bertahun-tahun pesantren tiba-tiba satu buat maksiat, neraka. Karena iblis itu orang yang pintar Iblis jago hadis, iblis jago ngaji, iblis jago bayan, ceramah iblis. Di hatinya ada merasa saya lebih baik daripada kamu. Bahwa saya ini kiai iblis itu. Di situ saya banyak belajar, udah keliling dunia, ada sebab dakwah nih. Alhamdulillah saya dapat masukan, tafakur bahwa Allah menciptakan bulan ini. Kadang-kadang ada pertanyaan kepada saya, kenapa orang bule nih ya? Why you see your God? Ya kamu tidak bisa melihat Allah, tidak bisa melihat kamu. Bagaimana kamu percaya? Sekarang kamu punya ilmu, kamu dokter atau sakit, saya cubit. Apakah kamu bisa melihatnya rasa sakit cubit? Enggak. Akhirnya ya masuk Islam. Mungkin sudah berapa orang-orang bule itu udah ada kurang lebih udah 20 orang lebih lah sudah saya masukkan Islam. Alhamdulillah. Saya bukan kiai. Saya badan tinggal, ini badan saya penuh deh. Masya Allah. Ini masa lalu ya? Masa lalu ini lagi. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi, subhanallah, sekarang nih nikmatnya. Sekarang lah orang begini aja, orang punya aset 1 miliar, 5 miliar. Ternyata makannya cuma 1 piring, 2 piring. Masya Allah. Cuma segitu aja. Ya, cuma segitu aja dunia. Sekarang orang kerja gaji 1 juta, sama juga. Makannya begitu, larinya ke toilet. Ya Allah, itu nggak sedekah atau kotoran ya, berakhir jadi kotoran dunia. Masya Allah. Banyak orang yang tertipu sama dunia nih, nggak disadari dunia ini memang dunia peluru. Kira-kira sih apa nih pesan-pesan untuk pemirsa mungkin supaya pemirsa ini bisa meningkatkan iman lagi gitu. Jadi pesannya gini aja lah, simpel lah. Dunia ini jangan terlalu dikejar, tapi dunia ini karena di dunia ini sementara, tidak ada orang yang abadi di dunia, dan harta yang di dunia ini adalah semua titipan. Jadi kita pikirkan akhirat aja, karena bekal akhirat ini abadi abadan dan tidak susah. Sedekah, sholat 5 waktu, dakwah, zikir itu nggak memerlukan biaya.
Itulah kadang manusia jam apalagi teknologi. Wah, dengan ada Android ini. Samalah. Sekarang ada satelit. Satelit itu buatan Allah. Kita nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa tanpa telepon. Sekarang ini ada satelit, ada CCTV di langit ini, ngelihat kelakuan umat ini. Bagaimana hasanahnya CCTV Allah bisa melihat kita. Sampai daun-daun jatuh pun bisa dilihat. Tapi manusia nggak sadar, biarpun dia profesor, insinyur, goblok semua. Ya padahal dengan logika handphone aja gitu kan. Handphone kita bisa video call dengan Amerika. Ya semua dengan lauh mahfuz, dengan para malaikat itu bisa melihat kita apa yang kita perbuat. Di situ mereka nggak sadar. Ya, Mereka terkesan sama makhluk. ya, terkesan sama teknologi. Masalah. Kalau kata Pak Cecep, manusia itu sengsara itu karena apa? Karena nggak ada agama. Semua masalah itu datang pada manusia itu karena tidak ada agama dan tidak memperbaiki hubungan dengan Allah. Coba perbaiki dengan hubungan dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya semua dengan manusia, semua dengan bumi alam ini akan berkhidmat dan berkorban untuk agama. Mujahadah, orang untuk maksiat aja mujahadah. Mau ke diskotik mujahadah, ngeluarin duit. Mau ke ini, mau ke itu ngeluarin. Ini mujahadah di jalan Allah. Itu dipandang sama Allah. Allah. Dan aneh ini semua pengalaman hidup aneh yang udah rasakan. Aneh alami berarti di penjara 6 tahun. Masya Allah. Di penjara 6 tahun saya bunuh orang, kokain, jual beli senjata, aneh udah aneh alamin. Tapi walaupun miliar duit nggak ada kebahagiaan. jadi kebahagiaan yang hakikatnya bagaimana sih kira-kira? Kebahagiaan yang dikasih hanya ada pada amal agama yang sempurna, yang dicontohkan oleh Rasul. Dakwah mengajak umat, menyampaikan satu kata kebaikan kepada umat dan umat itu sadar jadi asbabul hidayah, maka pahalanya mengalir kita seumur hidup. Allah. Itu aja dah. Nggak usah seorang kiai, ustadz kiai mungkin nggak bisa dia pergi ke ketuk-ketuk pintu ngajak orang, dipikirnya orang gila. Kita nyampaikan hanya main-main, ada main band, ya kita ajak sohim ke masjid, dia cukup satu kata aja. Itu sudah dipandang sama Allah, malaikat bertakbir 70.000 malaikat mendoakan. Di situ saya sudah merasakan karena saya sering kumpul dengan di Jakarta, kebetulan sering khidmat Pak Cecep, saya pijitin. Pak Cecep sayang sekali sama aneh. Jadi intinya kita harus ada risau ya. Ada risau sama umat. Ya. Ini siapa jadwal 25 majelis itu, yang penting 3 atau 5 ketemu dengan umat sampai dia kata udah sholat belum? Oh belum, sholat yuk. Masalah dia mau nggak mau itu urusan Allah, urusan hidayah bukan urusan kita. Ini kita sudah menyampaikan yang hak, biar kita nggak nuntut dia nanti ke kita di kelak nanti. Allahu Akbar.